Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di channel kami bimbelbelajar.com. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang jurnal pembelajaran mandiri bagi mahasiswa PPG guru tertentu. Pada jurnal pembelajaran modul 1, prinsip pengajaran dan asesmen, aksi nyata yang saya pilih adalah menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran IPAS kelas 4. Pada bagian awal, saya menuliskan identitas mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, LPTK, dan bidang studi. Pada bagian selanjutnya, saya menuliskan ide yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini. Modul prinsip pengajaran dan asesmen. Yang pertama, saya dapat merencanakan pembelajaran berbasis tujuan. Kedua, saya menerapkan asesmen awal sebelum pembelajaran. Ketiga, saya mengetahui tujuan pembelajaran dan asesmen yang saya gunakan sebagai dasar untuk merancang kegiatan pembelajaran. Yang keempat, saya merencanakan pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil asesmen formatif untuk memaksimalkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian saya menjelaskan tentang rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan dengan prinsip understanding by design. Yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPAS kelas 4. Kemudian menentukan asesmen, yaitu asesmen formatif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan asesmen awal. Tahap awal adalah merancang tujuan pembelajaran. Saya memilih materi IPAS kelas 4 pada topik perubahan wujud zat, sehingga tujuan pembelajaran yang saya rancang adalah peserta didik mampu mengidentifikasi proses perubahan wujud zat akibat pelepasan dan penyerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tahap kedua yaitu merancang asesmen pembelajaran, baik formatif maupun sumatif. Dalam asesmen formatif terdapat dua tahap. Tahap pertama yaitu asesmen formatif di awal proses pembelajaran atau biasa kita kenal sebagai asesmen diagnostik. Strategi yang saya lakukan yaitu dengan tanya jawab seputar pengetahuan awal peserta didik mengenai perubahan wujud zat yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian tahap kedua yaitu asesmen formatif di tengah proses pembelajaran. Strategi yang saya gunakan adalah pengamatan atau observasi, yaitu pengamatan pelaksanaan unjuk kerja pada saat peserta didik mempraktekkan bagaimana proses perubahan wujud zat. Dan yang kedua yaitu pengamatan pelaksanaan presentasi hasil percobaan. Kemudian untuk asesmen sumatif, yaitu jenis tes yang saya lakukan adalah tes tulis atau paper-based test. Kemudian yang kedua yaitu kuis online sebagai remedial atau pengayaan. Kemudian tahap ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran terdiri dari persiapan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam persiapan yaitu yang pertama, guru menyiapkan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru menyiapkan pertanyaan pemantik sebagai asesmen awal atau diagnostik. Kemudian yang ketiga, guru menyiapkan alat dan bahan untuk demonstrasi perubahan wujud zat. Yang keempat, guru menyiapkan LKPD, instrumen asesmen, dan lembar refleksi. Dan yang kelima, guru merancang rencana diferensiasi yang dapat dilakukan. Dalam kegiatan pendahuluan yang dilakukan adalah pertama, guru mengajak peserta didik untuk memulai pembelajaran dengan salam, berdoa, tepuk semangat, dan menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Kemudian yang kedua, guru memeriksa kesiapan belajar peserta didik dengan menanyakan kabar dan perasaan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan pemantik hingga peserta didik terarah untuk menjawab dan membahas mengenai perubahan wujud zat karena pelepasan dan penyerapan kalor. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan proses yang akan dilalui oleh peserta didik. Kemudian pada kegiatan inti, saya melakukan pembelajaran dengan model discovery learning.
Pada tahap stimulation, peserta didik mengamati dan menginterpretasi data tentang proses perubahan wujud zat pada lilin yang dibakar dalam demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Kemudian pada tahap identifikasi masalah, peserta didik merumuskan beberapa pertanyaan. Kemudian pada tahap pengumpulan data, peserta didik mengumpulkan data berdasarkan percobaan. Setelah itu, peserta didik melakukan pengolahan data dan pembuktian melalui praktikum langsung. Dan pada tahap terakhir yaitu menarik kesimpulan. Setelah pembelajaran selesai, kemudian pada tahap penutup, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yaitu yang pertama, peserta didik diminta untuk memberikan umpan balik atas cerita pengalaman yang disampaikan oleh peserta didik lain, serta memberikan kesimpulan benar atau salah atas penyimpulan tentang perubahan wujud zat yang diceritakan oleh peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru sebagai konfirmasi pemahaman peserta didik atas materi perubahan wujud zat karena pelepasan dan penyerapan kalor yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga, guru memberikan arahan agar peserta didik mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan unjuk kerja. Kemudian, isi dalam jurnal pembelajaran harus memuat dokumentasi kegiatan, yaitu yang berupa dokumentasi pada saat pembelajaran dengan prinsip understanding by design dan dokumentasi pada saat sosialisasi dan berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Dalam jurnal pembelajaran, kita harus menyertakan umpan balik dari rekan sejawat. Umpan balik bisa kita dapat melalui penyampaian langsung setelah sosialisasi, menuliskan di kertas, maupun melalui Google Form. Pada bagian akhir, saya menuliskan refleksi yang berisi penerapan prinsip Understanding by Design atau UBD dalam pembelajaran IPAS kelas 4 memperoleh pengalaman yang sangat berharga. Dengan pendekatan UBD, saya mampu merancang pembelajaran yang lebih terarah pada tujuan akhir dan relevan dengan kebutuhan siswa. Tantangan dalam merumuskan asesmen awal dan asesmen pembelajaran mendorong saya untuk lebih kreatif. Hasilnya sangat memuaskan ketika siswa menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan keterlibatan yang tinggi selama proses pembelajaran. Umpan balik dari rekan sejawat memberikan apresiasi dan perspektif baru, memperkuat keyakinan saya bahwa UBD adalah pendekatan yang efektif dan inovatif. Aksi nyata ini bukan hanya meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga mengembangkan kemampuan saya dalam merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada siswa. Kedepan, saya berencana untuk terus menerapkan dan mengembangkan prinsip ini di mata pelajaran lain. Baik, demikianlah isi dari jurnal pembelajaran yang dapat Bapak dan Ibu gunakan sebagai referensi dalam pembuatan jurnal pembelajaran, modul, tema, prinsip, pengajaran, dan asesmen. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak dan Ibu guru diberikan kemudahan dalam menyelesaikan PPG bagi guru tertentu dan dinyatakan lulus sebagai guru profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.